Bab 234 Tanpa darah dan tanpa tubuh. Jenny merasa tidak ada yang salah saat alkohol mengalir ke tenggorokannya. Luke dengan lembut mencium leher dan telinganya sementara dia mengusap tubuhnya dengan lembut. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia merasakan gadis di lengannya lemas. Dia membawanya ke kamar tidur, menanggalkan pakaiannya, lalu, menutupinya dengan selimut. Sebelum dia pergi, dia membersihkan gelas anggur dan mengisinya dengan lebih banyak anggur. Dia membuka jendela, membuang pengaitnya, dan melompat keluar. Dia menutup jendela di belakangnya, tetapi tidak menguncinya. Dia menarik dirinya ke atas tali ke atas gedung. Ketika dia sampai di atap, dia mengeluarkan tikar plastik dan tas besar dari inventarisnya. Membuka tas, dia dengan cepat mengganti pakaiannya dan mengganti perlengkapannya sebelum dia menyimpan pakaian yang telah dia kenakan sebelumnya dan keset di inventarisnya. Melemparkan pengait lagi, dia mengambil beberapa lompatan sebelum berhenti di sebuah bangunan beberapa ratus meter jauhnya. Dia memanggil taksi dan menyembunyikan wajahnya di balik tudung kemejanya. Tidak ada lalu lintas di malam hari, dan dia segera mencapai West Adams Street, di mana dia menghilang di gang yang gelap. Setengah jam kemudian, dia muncul kembali di luar gedung berlantai 2. Menyalakan telepon palsunya dan memastikan bahwa tidak ada peralatan pengawasan berteknologi tinggi di dekatnya, dia menyelinap masuk. Tidak ada kamera pengintai di sini, tetapi ada banyak penjaga. 10 orang menjaga halaman yang luas, tetapi hampir semuanya bermalas-malasan. Atau lebih tepatnya, mereka tidak tahu bagaimana bekerja keamanan secara profesional. Kebanyakan gangster tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk itu, jika tidak, mereka bisa mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga keamanan. Mereka sering kali terlalu malas dan tidak memiliki grit dan keberanian untuk mengubah diri mereka sendiri. Luke berlari dengan gesit ke satu sisi gedung dan melompat, meraih ambang jendela di lantai 2 dan mengaktifkan hidung tajamnya. Sesaat kemudian, dia diam-diam menarik dirinya dan naik ke kamar. Seorang pria dan seorang wanita sedang berhubungan di dalam ruangan dengan punggung menghadap ke jendela. Luke dengan cepat mendekati mereka dan menjatuhkan mereka. Melihat pria itu dan menelusuri profil di kepalanya, Luke memutar leher pria itu tanpa ragu-ragu, dan tubuhnya menghilang di saat berikutnya. Dia membalikkan wanita yang tidak sadar itu, tetapi tidak menemukan apapun pada dirinya dalam ingatannya. Dia memberi makan wanita itu pil kecil dan meninggalkan ruangan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia membersihkan lantai 2. Lantai 2 jelas untuk orang-orang dengan posisi lebih tinggi. Hanya ada 3 pria dan 1 wanita di sini. Ketiga pria itu menghilang, dan wanita itu tidak sadarkan diri. Luke naik ke atas tanpa tergesa-gesa, dan melenyapkan orang-orang di 5 kamar di satu sisi tangga. Sebagian dari mereka sedang tidur, dan sebagian lagi sibuk mengemasi barang-barang. Tentu saja, Luke menghancurkan barang-barang itu setelah memusnahkan orang-orang itu, seperti biasa. Akhirnya, Luke mencapai ruang tamu, di mana 5 pria berserakan. Untungnya, mereka tidak memiliki garis pandang yang jelas satu sama lain. 2 dari mereka sedang menonton TV, 2 sedang minum, dan yang terakhir sedang membersihkan senjatanya di meja. Luke menghitung sejenak, lalu mengeluarkan beberapa yo-yo yang dimodifikasi. Dia telah menggunakannya sebelumnya pada Daniel, sopir taksi di Paris, tetapi itu adalah versi percobaan saat itu. Sekarang, Luke telah memperbaikinya, dan dia memberinya nama baru, panah tali. Dengan inventarisnya, banyak masalah tentang kualitas diselesaikan. Kepala gadget, yang berfungsi sebagai pemberat, terbuat dari paduan khusus, dan tali dari baja yang sangat keras. Satu-satunya hal yang dia butuhkan adalah latihan. Dia telah menemukan gadget ini karena pembersihan usnya terakhir kali telah meninggalkan dampak yang terlalu besar, dan dia mungkin terkena jika dia melakukannya lagi. Bagi polisi Amerika, tubuh dengan lubang darah dan peluru berarti pembunuhan. Meskipun korbannya adalah seorang gangster, itu harus diselidiki jika terlalu banyak dari mereka yang terbunuh. Tapi bagaimana jika tidak ada darah atau peluru? Investigasi tidak akan dilakukan sama sekali. Luke melemparkan 2 anak panah tali, yang melingkari leher dan tubuh keduanya yang sedang minum, sampai tangan mereka juga diikat. Mereka hampir tidak menyadari apa yang sedang terjadi sebelum Luke berlari keluar dan menjatuhkan pria yang sedang membersihkan senjatanya. Dia melemparkan anak panah tali lain, mengikat tubuh pria itu ke pilar di dekatnya agar dia tidak jatuh. Sementara itu, dia melemparkan 2 bola besi yang mengenai kedua pria yang sedang menonton TV di belakang kepala mereka. Karena mereka berada di sofa, mereka tidak membuat suara saat mereka jatuh ke samping. 3 orang lainnya bersenjata atau sedang duduk di kursi, dan Luke tidak ingin mereka mengeluarkan suara yang akan memperingatkan orang-orang di luar. Saat dia melemparkan bola besi,
dia mendekati dua pria yang diikat, yang berjuang untuk melepaskan tali. Luke mengulurkan tangan dan memutar leher mereka. Dengan suara retakan, keduanya berhenti meronta. Dia menghabiskan 2 detik mengumpulkan kedua mayat itu. Kemudian, dia membersihkan tubuh di meja serta tubuh di sofa. Sekarang, hanya ada 2 orang yang tersisa di ruang bawah tanah. Luke berpikir sejenak, tetapi tidak turun ke ruang bawah tanah. Sebaliknya, dia menyelinap keluar rumah. Meninggalkan 2 pria yang merokok dan mengobrol di pintu depan, dia mulai dengan orang-orang di sudut. Setiap kali anak panah tali itu terbang, itu melilit tenggorokan seseorang sehingga mereka tidak bisa berteriak, dan mereka pingsan karena pukulan. Ke belakang kepala di saat berikutnya. Akhirnya, 2 orang di pintu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mengapa begitu sepi? Mengapa mereka tidak bisa lagi mendengar suara teman-temannya di dalam atau di luar rumah? Karena ketakutan, mereka meraih senjata mereka. 2 anak panah tali terbang untuk mengikat mereka, dan 2 bola besi mengenai kepala mereka. Keduanya pingsan, tetapi dipegang tegak dengan kaku oleh tali baja tipis, sehingga mereka tidak jatuh. Kemudian, sebuah bayangan muncul dari belakang mereka untuk menyeret mereka kembali ke dalam rumah. Bab 235 pria yang dapat diandalkan 2 pria sedang mengobrol di ruang bawah tanah. Bos, setelah drama besar terakhir kali, polisi menuntut penjelasan, kata seorang pria berotot kepada seorang pria paruh baya yang duduk di belakang meja. Pria paruh baya itu adalah seorang Latin dengan kumis yang dipangkas rapi. Dia tidak tampan, dan matanya gelap dan kejam. Setelah keheningan singkat, pria berkumis itu berkata, "Penjelasan apa? Mereka bisa mengirim orang idiot itu ke penjara jika mereka mau. Lagi pula kita punya banyak orang. Sial, jika Alfonso tidak dibunuh oleh tukang daging seperti hantu itu, kita tidak akan terjebak dalam bencana seperti itu." Pria berkumis itu kesal. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk lagi. Orang-orang idiot itu menculik putri seorang raja ketika mereka disuruh mengantarkan barang. Mereka bisa saja membiarkannya pergi dan mengklaim bahwa dia ada di sana untuk membeli ganja. Saya tidak percaya bahwa wanita akan berani mengakui segalanya kepada polisi. Tapi tidak, mereka mengeluarkan senjata mereka dan menembak polisi. Idiot, mereka pantas masuk penjara. Setelah ragu-ragu sebentar, pria berotot itu berkata, "Tapi, tidak ada tapi-tapian. Jika polisi berpikir mereka baik, biarkan mereka datang dan menangkapku. Bukannya aku tidak pernah tertangkap. Hidupku sama hebatnya di penjara. Apakah ada sipir penjara yang berani membuatku kesal? Aku akan membunuh keluarga mereka jika mereka melakukannya." Pria berkumis itu mencibir. Berpikir sejenak, dia melanjutkan, "Benar, siapa perwira muda yang mencuri Jenny dan nanti, kita tidak bisa membiarkan dia pergi setelah semua ini. Juga, jika dia memiliki keluarga, lemparkan mereka ke laut juga, hah." Dia menyipitkan matanya dan melihat ke belakang pria berotot itu. Pria berotot itu bereaksi cukup cepat. Dia berbalik dengan cepat dan mengeluarkan pistolnya. Tapi itu tidak banyak membantu. Setengah jalan melalui gilirannya, rasa sakit meledak di kepalanya dan dia pingsan. Pria berkumis di belakang meja tidak takut. "Kamu siapa?" Itu adalah bola besi Matt yang menjawabnya. Dia tersingkir, dan dia merosot di atas mejanya. Lukas tertawa dalam hati. "Anda ingin menenggelamkan keluarga saya di laut. Anda mungkin juga tenggelam lebih dulu hari ini." Menyingkirkan pria berotot dan pria berkumis itu, dia mencari di ruang bawah tanah. Sesaat kemudian, dia menemukan brankas. Brankas memiliki kata sandi dan kunci sidik jari. Dia mengaktifkan kunci sidik jari dengan jari pria berkumis itu, dan membuka kunci kedua dengan gadgetnya. Melihat tumpukan uang tunai di dalamnya, Luke sama sekali tidak tergerak. Tidak mungkin ada lebih dari $1 juta di sini, yang tidak seberapa dibandingkan dengan uang yang hilang dari Tony. Berkat kekayaan Tony, Luke menjadi jauh lebih kebal terhadap godaan uang. Sesaat kemudian, dia menutup brankas dan meninggalkan ruangan. Karena inventarisnya penuh, dia memasukkan kelebihan tubuh ke dalam bench di gerbang dan pergi, hanya menyisakan wanita telanjang tak sadarkan diri di lantai 2. Mengemudi sampai ke pantai, Luke menemukan lokasi yang tepat dan mengeluarkan sampah dari inventarisnya. Pintu dan biarkan mobil meluncur dari tebing dan ke laut dalam di bawah. Sebagai pria yang bisa diandalkan, dia memenuhi sumpahnya untuk membuat para gangster hilang. Melihat mobil tenggelam ke dalam air, Luke berbalik dan mulai berlari. Setelah cukup lama, dia akhirnya menemukan taksi kosong. Dia masuk ke taksi dengan kepala tertunduk dan wajahnya tersembunyi di balik bayangan tudung di balik topeng wajahnya, dan dia kembali ke pusat kota.
Dia naik ke puncak hotel bintang 3 dengan pengaitnya dan mengganti kembali pakaian aslinya di atas matras. Setelah menyimpan penyamarannya dan tikar di inventarisnya, dia turun ke jendela kamarnya dan masuk. Mengambil kait pengaitnya dan menutup jendela, Luke menarik napas dalam-dalam dan berkata, sudah berhasil. Misi, hilangkan gangster WD-36 dan hancurkan markas mereka. Lengkap. Total pengalaman, 2000. Jumlah kredit, 2000. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 2000. Kredit plus 2000. Dan pemberitahuan untuk misi di pagi hari adalah misi, menyelamatkan gadis yang diculik, membersihkan sarang utama WD-36, dan menghancurkan barang-barang ilegal. Lengkap. Total pengalaman, 1000. Jumlah kredit, 1000. Tingkat kontribusi, 45%. EXP plus 675. Kredit plus 675. Lukas sangat puas. Dia mungkin memperoleh sebagian besar pengalamannya dari membunuh komandan kedua WD-36 di tengah di lantai 2 dan pemimpin nomor 1 di ruang bawah tanah. Penghancuran besar-besaran obat-obatan terlarang juga berarti banyak pengalaman dan penghargaan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan lebih dari 500 pengalaman dan poin kredit untuk melenyapkan 25 gangster. Dia benar-benar mendapatkan banyak dari WD-36. Dalam 3 serangan, WD-36 telah memberinya hampir 4.000 pengalaman dan poin kredit. Itu pasti domba yang gemuk. Namun, Luke harus menahan diri. Dia telah belajar pelajarannya dari perjalanannya di Paris. Jika dia tidak ingin berbicara dengan psikiater, bukanlah pilihan paling cerdas untuk terlalu fokus pada operasi eliminasi. Setelah semuanya selesai, dia mandi di kamar mandi dan kembali ke tempat tidur. Melihat Jenny, yang masih tertidur lelap, dia diam-diam meminta maaf padanya sebelum dia memeluknya dan dengan cepat tertidur. Keesokan paginya, Luke sedang merenungkan rencananya untuk beberapa hari ke depan ketika dia merasakan gadis dalam pelukannya bergerak. Dia menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat langsung ke mata biru dan hijau yang baru saja terbuka. Setelah hening sejenak, dia tersenyum dan berkata, "Hai, selamat pagi. Apakah kamu tidur dengan nyenyak?" Pemilik mata biru dan hijau itu tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu gay?" Senyum Luke menegang. Apa, anehnya, Jenny mengendus tangannya dan meniupnya. Kemudian, dia tanpa sadar menyentuhnya, sebelum segera menjatuhkan tangannya. Sementara Nona Jenny tidak kecil, tentu saja tidak cukup besar bagi Luke untuk melakukannya di sana. Saya tidak memiliki banyak pengalaman, tetapi saya cukup yakin kami tidak melakukan apa-apa. Matanya melebar, dan dia bertanya dengan curiga, jadi, kamu benar-benar hanya tidur sepanjang malam denganku di pelukanmu. Luke, aku benar-benar bukan gay, bab 236 bagaimana membuktikan bahwa kamu bukan gay. Jenny masih curiga. Luke berkata membela diri, kamu mabuk tadi malam. Bagaimana aku bisa menyentuhmu? Jenny terkekeh. Omong kosong asterisk T. Tahukah Anda berapa banyak pria yang mencoba membuat saya mabuk selama bertahun-tahun, sehingga mereka bisa tidur dengan saya? Dari teman sekelas saya di sekolah menengah hingga teman-teman saya di perguruan tinggi, banyak yang telah mencoba, tetapi Anda adalah orang pertama yang berhasil. Namun, Anda tidak melakukan apapun. Dan Anda mengatakan bahwa Anda bukan gay. Luke, aku bisa membuktikannya. Jenny, bagaimanapun, membelai wajahnya dan perlahan mengusap dadanya. Tidak apa-apa, saya tidak bias terhadap gay. Faktanya, teman gay saya lebih mudah bergaul daripada pelacur kecil itu. Cek, cek, lihat otot-otot ini. Mereka akan menjadi gila jika melihatmu. Luke berkata, bisakah kamu turun lebih jauh? Jenny tanpa sadar melakukannya, hanya untuk menarik tangannya kembali karena terkejut. Ah, itu tidak mungkin. Kau begitu cantik. Anda memiliki kulit dan temperamen seorang wanita, bagaimana mungkin Anda tidak menjadi gay? Lukas hanya bisa terkekeh. Nona Gwenys, Anda sepertinya lupa siapa yang menyelamatkan Anda dari para gangster kemarin. Mungkinkah ada teman gay Anda yang melakukan itu? Jenny tergagap, sebagian besar karena bukti besi yang baru saja dia sentuh. Sedikit kewalahan, dia berkata, "Ah, tidak, saya rasa mereka tidak bisa." Sambil tersenyum, Luke mencondongkan tubuh ke arahnya. "Sekarang, apakah Anda ingin saya membuktikannya secara pribadi? Saya jamin itu akan cepat, Nona Gwenys." Jenny, apa, lama kemudian, Jenny mengerang sebentar-sebentar, bukankah kamu mengatakan itu akan cepat? Pembohong. Lukas menyeringai. Saya mengatakan bahwa itu akan terjadi dengan sangat cepat. Saya tidak mengatakan bahwa itu akan berakhir dengan cepat. Sejujurnya, itu akan cukup lama.
Anda harus bersabar. Setelah sepanjang pagi, Luke akhirnya meyakinkan Jenny bahwa dia tidak tidur dengan pria gay tadi malam. Mereka makan siang di kamar dan berpelukan setelah itu. Selina menelepon saat makan siang dan berkata, "Saya tahu Anda mungkin melakukannya tadi malam dan mungkin pagi ini, tetapi bisakah Anda mengirimi saya pesan di pagi hari untuk memberitahu saya bahwa Anda tidak akan datang untuk makan siang? Apakah Anda tahu apa yang saya makan untuk makan siang?" Luke berpikir sejenak dan menjawab, "Pixwheel." Selina berkata, "Tepat, stand hotdog di luar kantor polisi hanya menyajikan daging babi, dan hanya itu yang bisa saya makan. Jadi, apakah kamu akan kembali malam ini, sayang? Jika Anda mengatakan bahwa hotdog stand menyajikan Pixwheel, apa yang membuat petugas yang sering membeli dari sana?" Luke diam-diam merasa geli, tetapi dia berkata, "Aku pasti akan kembali malam ini." Selin, "Mua, aku mencintaimu sayang. Ingatlah untuk menyiapkan resep Anda terlebih dahulu." Petik 2. Luke, kamu membuatku merasa seperti juru masakmu. Selina, lebih baik juru masak daripada sekretaris. Oke. Apakah Anda tahu berapa banyak laporan membosankan yang saya tulis untuk Anda? Petik 2. Mereka harus menyerahkan setidaknya 10 laporan untuk operasi kemarin, yang cukup merepotkan. Luke segera mundur. "Aku senang kamu menyukai makananku. Aku akan membuatkan sesuatu yang lezat untukmu malam ini." Sepakat. Selamat tinggal. Elsa memanggilku. Dia mungkin akan menelepon Anda nanti. Ingatlah bahwa Anda sedang beristirahat di rumah karena Anda masuk angin. Selina mengingatkannya sebelum dia menutup telepon. Luke menggelengkan kepalanya dengan geli, meskipun dia terdengar jahat. Selina telah membantunya mengajukan cuti dan menyelesaikan pekerjaannya untuknya. Dia adalah sekretaris yang sangat manis. Pukul 4 sore, Luke meninggalkan hotel bersama Jenny, yang kelelahan tetapi bersemangat. Luke menurunkannya di rumahnya di Beverly Hills. Di pintu, Jenny tiba-tiba bertanya, "Maukah kamu menjadi pacarku?" Tertegun sejenak, Luke menggelengkan kepalanya. "Maaf, tapi saya mencintai pekerjaan saya saat ini, jadi saya belum berniat untuk mendapatkan pacar." Menggigit bibirnya, Jenny berkata, "Kenapa? Kenapa pria selalu seperti ini?" Luke tahu mengapa dia marah. Jenny cukup sensitif karena ayah Cheo-nya. Merenung sejenak, dia berkata, "Jenny, saya suka membantu orang yang tidak bersalah dan menindak penjahat sebagai petugas polisi. Saya tidak berpikir kita akan bertemu atau melalui apa yang terjadi kemarin jika bukan karena itu. Jadi, tolong mengerti pilihanku, oke?" Jenny membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun gadis-gadis bisa lolos dengan menjadi tidak masuk akal, dia belum benar-benar bertemu Luke sampai kemarin, jadi itu bukan tempatnya untuk menjadi tidak masuk akal. Berbicara secara logis, justru karena keputusan Luke sebagai petugas polisi, dia tidak ditangkap oleh gangster WD-36 kemarin. Setelah keheningan singkat, Jenny menjadi tenang, dan humor yang baik segera mengalahkan kemarahannya. "Lalu, apakah kita masih berteman?" Lukas tersenyum. "Tentu saja, saya tidak bisa berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi hari ini, bukan? Aku tidak punya cukup waktu untuk menjalin hubungan, tapi kita bisa berteman, oke?" Menatapnya sejenak, Jenny tiba-tiba memeluknya dan menciumnya dalam-dalam. Mereka tidak berpisah sampai waktu yang lama kemudian. Dia berkata dengan suara rendah, "Kita masih bisa melakukan ini sebagai teman, kan?" Sambil terkekeh, Luke mencubit pantatnya dan berkata, "Ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan, jika aku punya waktu." Jenny mengerang dan berkata, "Kapan kamu punya waktu?" Luke berpikir sejenak dan berkata, "Mari kita bicara lewat telepon. Kau tahu seperti apa pekerjaanku. Saya tidak tahu kapan saya bebas." Jenny sedikit kecewa. Seorang detektif dari divisi kejahatan besar di Los Angeles benar-benar terlalu sibuk. Tidak heran Luke menolaknya. Melihatnya, Luke tiba-tiba teringat sesuatu. "Seingatku, kamu jurusan administrasi bisnis di USC, kan?" Jenny mengangguk dan berkata, "Ya, ayahku yang memintaku, lupakan saja. Mari kita tidak membicarakan dia." Lukas tertawa. "Apakah Anda merasa bahwa Anda memiliki bakat untuk bisnis?" Bab 237 Sekretaris Masa Depan. Sambil mengerutkan kening dan berpikir sejenak, Jenny berkata dengan ragu, "Mata pelajaran di sekolah sepertinya mudah. Saya bahkan memenangkan beasiswa di tahun pertama saya. Hal-hal yang diajarkan ayah saya juga tidak sulit untuk dipahami." Petik 2. Luke berkata, "Kalau begitu, kamu harus bekerja lebih keras, dan aku bisa mempekerjakanmu sebagai sekretarisku nanti." Bagaimana kedengarannya? Jenny terkejut. "Hah?
Seorang detektif kecil menawarkan untuk mempekerjakan seorang gadis kaya sebagai sekretaris. Betulkah? Lukas tertawa. Saya sungguh-sungguh. Saya memiliki bisnis kecil yang belum membuat banyak kemajuan. Jika Anda terampil, Anda dapat menerapkan bakat Anda di sana. Petik 2. Jenny ragu-ragu. Tetapi saya sebenarnya tidak memiliki pengalaman praktis. Buku hanyalah buku. Saya tidak berpikir saya mampu, dia jauh lebih cerdas ketika mereka berbicara bisnis. Luke memeluknya dan menciumnya. Tidak apa-apa. Bahkan gedung pencakar langit tertinggi pun harus dimulai dengan fondasi. Apakah kamu tidak yakin bahwa kamu bisa menjadi sekretaris yang baik? Jenny menatap Lukas. Haruskah aku benar-benar mencobanya? Lukas mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja. Kemungkinan Anda mungkin dapat memperluas perusahaan saya sampai lebih besar dari ayahmu. Tidakkah kamu ingin melihat ekspresi wajahnya saat itu? Haha. Jenny dibuat terdiam. Yayasan harimau yang dikendalikan ayahnya sendiri bernilai hampir $1 miliar, dan juga menangani arus kas miliaran dolar. Luke terdengar terlalu berani. Namun, harapan berkelap-kelip di hatinya. Sama sekali tidak buruk jika dia memulai dari kecil dan terus mengembangkan perusahaan sampai bernilai $100 juta. Luke menatapnya dan tersenyum. Setiap orang harus punya mimpi, karena apapun bisa terjadi. Jenny kehilangan kata-kata. Memang terdengar mengilhami, tapi bukankah Luke tadi malam mengatakan bahwa mimpi orang kaya adalah mimpi, sedangkan mimpi orang miskin hanyalah lamunan. Jadi, bangunlah dan berhentilah berfantasi. Luke tidak tahu bahwa Jenny sedang melamun memikirkan leluconnya tadi malam. Dia hanya menciumnya lagi dan berkata, itu kesepakatan, kalau begitu. Saya akan menunggu lamaran Anda, Sekretaris Jenny. Jenny, baik. Kemudian, Luke memperhatikannya memasuki vilanya. Dia kembali ke mobilnya dan tertawa. Jika dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan, dia dapat membantu saya melakukan semua pekerjaan di masa depan. Jenny tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Luke, atau dia akan menuntut posisi yang berbeda, seperti manajer umum. Luke tidak benar-benar tahu apakah Jenny memiliki kemampuan atau tidak. Jika tidak, dia bisa bekerja sebagai asisten sederhana. Jika dia ingin berhenti, dia bisa pergi kapan saja. Either way, Luke tidak akan rugi dengan mempekerjakannya. Di penghujung hari, Luke pergi ke kantor polisi dan memasuki kantor Elsa. Tapi Elsa tidak ada di sana. Ketika Luke keluar, dia melihat dia melambai padanya dari pintu kantor Dustin. Luke berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Bos, kamu di sini untuk melapor juga. Elsa memelototinya dan berkata, mari kita bicara di dalam. Dustin menatap Luke dan tidak mengatakan apa-apa setelah pintu ditutup. Luke hanya terus tersenyum. Akhirnya, Dustin yang menyerah lebih dulu. Sebagai kepala divisi kejahatan besar, dia tidak bisa membuang waktu dengan Luke. Katakan padaku, apakah Nona Gwennis memberimu kecerdasan? Dustin langsung ke intinya. Luke berpikir dalam hati, dia tidak memberi saya kecerdasan apapun, tetapi dia memberikan dirinya kepada saya. Apakah itu termasuk? Bergumam pada dirinya sendiri dalam hati, dia menggelengkan kepalanya. Tidak banyak, tapi saya pikir saya bisa meyakinkan dia untuk bekerja dengan kami dan bersaksi melawan WD-36. Dustin dan Elsa bertukar pandang, seperti yang kupikirkan. Dustin berkata, saya tidak berpikir ini akan menjadi kasus yang sulit. Kedua pemimpin WD-36, serta bawahan terpercaya mereka, telah hilang. Sekarang, WD-36 tidak memiliki pemimpin, dan mereka tidak dapat lagi menyebabkan masalah. Luke tidak memberikan masukannya, dan hanya menunggu Dustin selesai. Dustin menatap Luke, sedikit kesal. Dia merasa tidak mungkin untuk bangkit dari anak itu. Dia hanya bisa berkata, jadi, liburanmu sudah berakhir. Kembali bekerja. Lukas mengangguk. Oke, di mana kau tadi malam? Dustin bertanya tiba-tiba. Dengan canggung, Luke berkata, itu, pribadi. Dustin berkata, hentikan omong kosong itu. Saya tidak merekam pengakuan Anda di sini. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan tadi malam? Luke terkekeh dan menatap Elsa. Aku sedang menyelesaikan misi yang diatur Elsa untukku. Dustin dan Elsa sama-sama berseru, apa? Ekspresi mereka tidak persis sama, tetapi mereka berdua memiliki kejutan di wajah mereka. Elsa bertanya, misi apa yang saya atur Anda? Dustin juga tampak bingung. Tatapannya bergerak diam-diam di antara dua bawahannya yang cakap. Luke berkata, apakah Anda tidak ingin saya menenangkan Nona Jenny? Elsa kehilangan kata-kata. Kapan saya pernah meminta Anda untuk melakukan itu? Luke berkata tanpa basa-basi, kau memberitahunya alamatku tadi malam. Apakah Anda ingin dia makan malam di tempat saya?
Tidak perlu jenius untuk mengetahui bahwa Anda mengharapkan saya untuk menenangkannya sehingga akan lebih mudah untuk menghukum WD-36 nanti. Petik 2. Elsa kehilangan kata-kata. Namun, itu memang rencananya. Setelah drama besar kemarin, operasi polisi mungkin menuai kritik jika WD-36 tidak dihukum karena penculikan Jenny. Tetapi banyak orang kaya tidak mau bersaksi, karena itu merepotkan dan dapat menyebabkan para penjahat membalas mereka. Sebagai seorang gadis muda, jika Jenny mengklaim bahwa dia belum pulih dari keterkejutannya, polisi tidak akan dapat memintanya untuk bersaksi, yang akan sulit. Dengan memberikan alamat Luke kepada Jenny, Elsa benar-benar berharap dia akan menggunakan ketampanannya untuk merawatnya. Bab 238 Persembahan berlimpah melihat bawahannya, Dustin tiba-tiba bertanya, bagaimana tepatnya kamu meyakinkan dia? Luke berkata, kami bermalam di Belier. Saya hanya akan mengatakannya sekali ini, aku tidak akan pernah mengakuinya setelah ini. Baik Dustin dan Elsa kehilangan kata-kata. Itu adalah akhir dari topik yang memalukan. Luke telah mengungkapkan informasi pribadi, dan semuanya dimulai dengan Elsa membocorkan alamatnya. Apa yang bisa Dustin katakan? Jika Luke seorang wanita, Elsa pasti sudah dilaporkan ke Divisi Urusan Dalam Negeri. Tapi untungnya, Luke adalah seorang pria, dan Jenny adalah seorang gadis muda dan cantik. Setelah Luke mengalihkan kesalahan ke atasannya, Dustin menendang Luke keluar dari kantornya. Sebelum menutup pintu, dia melihat Dustin berbicara dengan marah kepada Elsa, yang terlihat sedikit canggung. Luke terkekeh diam-diam. Maaf, tapi demi karir main hakim sendiri, aku khawatir kamu harus mengambil ini untukku, Elsa. Dia melihat Selina, yang sibuk mengurus semua dokumen di depannya. Dia berpikir sejenak, lalu dengan cepat pergi. Dia harus menenangkan Selina dengan banyak makanan malam ini, atau dia akan mengamuk. Tidak hanya dia harus makan babi, dia juga menyelesaikan dokumen dan berbohong untuknya. Seberapa hebat dia? Dia pasti pantas, setidaknya 2 kursus. Luke pergi berbelanja di supermarket sebelum dia kembali ke rumah, bersiul. Bahkan dengan statistiknya yang tinggi, dia sibuk selama lebih dari 1 jam di dapur sebelum akhirnya selesai. Dia telah menyiapkan banyak makanan untuk malam ini. Memasak juga menekan keinginannya untuk keluar dan mendapatkan pengalaman dan pujian. Luke tidak berencana untuk menjadi boneka yang dikendalikan oleh keinginan, lebih menyenangkan untuk menikmati hidup. Pengekangan diri diperlukan untuk mencegah Anda melakukan hal bodoh dalam kecerobohan Anda. Sekarang dia memiliki 15 kekuatan mental, dia bisa melakukan banyak tugas sampai batas tertentu. Saat memasak, dia membaca intisari berita di tablet yang dia buat, dan mulai membuat rencana. Selina akhirnya kembali setelah pukul 8, setengah mati. Dia melemparkan dompet dan mantelnya ke kamarnya, sebelum dia menerjang Luke dan menangis, ah, brengsek. Aku harus membereskan kekacauan yang kamu buat. Sangat mengganggu. Luke mengangkat tangannya tanda menyerah. Kamu malaikatku. Tolong ampuni dosa-dosaku. Aku sudah menyiapkan persembahan berlimpah untukmu. Hanya iblis yang meminta persembahan, bukan. Meskipun dia mengatakan itu, matanya bersinar dan dia berlari ke dapur. Luke buru-buru menghentikannya. Cuci tangan dulu, iya. Apakah Anda tahu berapa banyak hal yang Anda sentuh di siang hari? Selina berkata, ini semua karena kamu. Huff. Aku akan mencucinya. Ia segera berlari ke kamar mandi. Semenit kemudian, dia berlari ke dapur lagi, dan Luke tidak menghentikannya kali ini. Sekarang pelahap sudah pulang, makan malam harus disajikan. Dia pasti tidak akan bekerja keras untuknya jika dia tidak bisa membuatnya kenyang. Sesaat kemudian, Selina sedang mencuri makanan di dapur sementara Luke memindahkan makanan ke meja makan. Luke telah membuat makanan lebih dari sekali. Dia memakannya jika rasanya biasa saja, dan membuangnya jika rasanya tidak enak. Itu adalah salah satu alasan mengapa dia butuh waktu lama untuk menyiapkan makan malam. Makanan sekarang bukan yang terbaik, tapi itu di atas rata-rata. Karena rasanya yang manis dan gemuk, mungkin itu cukup untuk meredakan amarah Selina. Dia cukup yakin bahwa kemarahan Selina sudah hilang. Sulit bagi siapapun untuk marah ketika mereka menggigit lobster di dapur. Butuh Selina hampir 1 jam untuk menyelesaikan makan malam. Luke mencuci piring sendiri, dan tidak mengganggunya saat dia menikmati tidurnya setelah makan malam di sofa. Akhirnya, Luke menawarinya secangkir teh susu dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Selina hendak menanggapi, tetapi berpikir cepat, dia berkata, kurasa aku akan merasa tidak enak selama 3, tidak, 5 hari. Lukas tidak bisa berkata-kata. Apakah ini waktumu setiap bulan? Selina ragu-ragu. Bagaimana kalau 3 hari?
Luke hanya mendengus. Selina berkata dengan murung, mari kita buat 2 hari, oke? Atau, mungkin, makan malam besok. Hanya 1 hari. Oke sayang. Luke berkata, baiklah, kamu sendiri yang mengatakannya. Hanya 1 hari, besok. Sesuatu mengejutkan Selina. Tunggu, 1 hari tidak cukup. Luke mengusap perutnya sambil tersenyum. Saya membeli banyak bahan. Mereka tidak bisa disia-siakan, bukan? Tapi saya tidak bisa membuat begitu banyak makanan untuk Anda sekaligus. 3 kursus setiap hari selama 3 hari. Apakah itu akan baik-baik saja? Urses Selina mengerang nyaman. Aku mencintaimu sayang. Luke berkata, saya pikir apa yang Anda sukai adalah lobster, babi panggang, ayam panggang. Berhenti. Aku sudah kenyang, tapi aku ingin makan lagi sekarang. Selina menghentikan pelecehan mental Luke. Lukas tertawa. Baik, ini adalah hari yang panjang. Mandi saja dan pergi tidur, oke. Petik 2. Selina sudah menguap. Ini benar-benar hari yang sibuk untuknya. Dia telah melalui banyak dokumen dan membuat panggilan tak terbatas. Telepon Luke akan meledak dengan panggilan jika bukan karena dia. Luke membenci formalitas yang rumit lebih dari apapun. Dia suka menyelidiki kasus karena datang dengan pengalaman dan penghargaan, tetapi menulis laporan hampir tidak bermanfaat, meskipun itu harus dilakukan. Luke tidak mempercayai orang lain untuk menulis laporan untuknya, karena divisi urusan internal akan datang mengetuk jika perilaku abnormalnya selama operasi dicatat dalam laporan. Oleh karena itu, sebagai penolong yang benar-benar bisa dia percayai, Selina tidak tergantikan. Selina sudah setengah tertidur sekitar pukul 10. Luke memanggilnya, hanya untuk mengetahui bahwa dia terlalu malas untuk bergerak. Dia hanya bisa menggambar bak mandi untuknya dan memasukkannya ke dalamnya. Setengah jam kemudian, dia tidak mendengar apa-apa dari kamar mandi, dan hanya bisa membuka pintu. Seperti yang dia duga, Selina sudah tertidur. Dia hanya bisa mengeluarkannya dari bak mandi dan memasukkannya ke dalam jubah mandi. Untungnya, dia telah membungkus rambutnya terlebih dahulu, kalau tidak dia harus mengeringkannya. Dia menyekanya dengan handuk dan memasukkannya ke dalam. Bab 239 Cium bos melihat bahwa Selina tidak berniat untuk bangun, Luke diam-diam terkekeh, dan bertanya-tanya apakah melepas pakaian seorang gadis dihitung sebagai keterampilan dasar. Dia bangkit dan menutup pintu. Kemudian, Luke menjadi sangat tenang. Sesaat kemudian, dia berlari keluar dari pintu belakang dan menghilang ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, Selina membangunkan Luke. Berbicara, apa yang kamu lakukan padaku tadi malam, mesum? Dia menatapnya, wajahnya setengah tertutup olehnya yang luar biasa. Luke menguap dan berkata, apakah kamu tidak merasakan apa-apa? Apakah saya benar-benar punya waktu untuk melakukan sesuatu kepada Anda? Gumamnya dalam hati, sambil memeriksa notifikasi sistem. Misi, membersihkan gudang utama WD-36 dan menghancurkan obat-obatan terlarang. Lengkap. Total pengalaman, 1.500. Jumlah kredit, 1.500. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 1,500. Kredit plus 1,500. WD-36 adalah domba yang terlalu gemuk. Jika dia tidak memanfaatkan momen itu dan menggerebek gudang, obat-obatan dan uang tunai di dalamnya akan ditelan oleh orang lain. Karena itu, dia sibuk sepanjang malam. Selain obat-obatan yang dia hancurkan, dia bahkan menemukan uang tunai lebih dari $1 juta. Operasi itu sangat melelahkan sehingga sudah subuh saat dia kembali dan tertidur. Selina, bagaimanapun, tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Dia hanya bertanya, jadi bagaimana dengan sarapan? Tidakkah kamu pikir kamu harus menebus apa yang kamu lakukan? Petik 2. Luke berkata, sekaligus, oke. Tapi sebelum itu, bisakah kamu memakai celana dulu? Meski sama terbukanya, pakaian dalam berbeda dengan bikini, oke. Selina mendengus. Saya memakainya pagi ini. Aku tidak ingat tidur sama sekali tadi malam. Luke bangkit tanpa tergesa-gesa dan mengenakan pakaiannya. Dia tidur dengan kaos tanpa lengan dan celana pendek, jadi dia tidak takut memperlihatkan dirinya. Tentu saja tidak. Apakah Anda ingat mandi? Apakah kamu bau? Selina berkata, kurasa tidak. Lukas memutar matanya. Tentu saja tidak. Aku memasukkanmu ke dalam bak mandi, atau kamu akan pingsan karena baumu sendiri. Selina berkata, itu omong kosong. Aku tidak bau. Luke berkata, itu pernyataan yang berani. Kalau begitu, aku tidak akan membantumu lain kali, tapi tolong jaga jarakmu dariku, karena aku takut baunya. Selina, sayang, jangan repot-repot dengan detailnya.
Buat sarapan saja. Aku harus mandi dan berpakaian. Dia kemudian menyelinap keluar dari kamar. 40 menit kemudian, mereka berdua menuju ke kantor polisi. Setelah sampai, mereka langsung menuju Elsa. Detektif biasa tidak akan sering mengunjungi kantor atasan mereka karena mereka tidak bisa memecahkan kasus secepat itu. Mereka pasti tidak akan berbicara dengan bos mereka jika mereka tidak membuat kemajuan dalam suatu kasus, karena itu hanya akan menunjukkan kekurangan mereka. Luke dan Selina berbeda. Mereka menyelesaikan kasus mereka dengan sangat cepat, dan Elsa tidak akan menyia-nyiakan kemampuan mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan petunjuk untuk suatu kasus setelah beberapa hari, itu akan diserahkan kepada detektif lain, sehingga mereka dapat mengerjakan sebanyak mungkin kasus lain. Hanya anak-anak muda dengan kemampuan luar biasa seperti Luke dan Selina yang bisa mengatasi tekanan. Bahkan detektif berpengalaman pun sering kali tidak tahan diberi kasus rumit setiap saat. Itu juga alasan mengapa Luke dan Selina mulai mendapatkan lebih banyak rasa hormat di divisi kejahatan besar. Setelah mereka masuk, Elsa hanya melemparkan file di depannya ke arah mereka. Luke mengambilnya dan memberikannya kepada Selina, yang segera duduk untuk membacanya terlebih dahulu. Elsa berkata, "Baiklah, apapun yang kamu lakukan kemarin, itu tanggung jawabku. Sekarang, lihat kasus ini." Luke bertanya, "Bagaimana situasinya?" Elsa berkata, "Situasinya adalah Anda akan mencium pantat bos-bos kami di tempat lain, dan Wakil Direktur Kondra akan membereskan kekacauan Anda untuk Anda." Lukas bingung. "Apa?" Elsa berkata, "Ada pembunuhan berantai di Woodsburg, dan salah satu korbannya adalah keponakan Wakil Direktur kami. Sekarang, Wakil Direktur tahu bahwa Anda sangat cakap, jadi dia menuntut Anda menemukan pembunuh yang menyiksa dan membunuh keponakannya." Luke kehilangan kata-kata. "Tapi bagaimana dengan bos-bos-bos? Kami tidak memiliki kekuatan penegakan hukum di sana, dan jika kami ingin menemukan pembunuh berantai." Elsa berkata, "Aku sudah menjaminmu. Anda tidak memiliki kekuatan penegakan hukum di New York, tetapi Anda melakukan pekerjaan dengan baik, bukan?" Petik 2. Luke berkata, "Kau benar-benar percaya padaku, bukan?" Elsa terkekeh dan berkata, "Baiklah, cukup. Sejujurnya, Wakil Direktur Kondra telah berbicara dengan mereka. Anda diizinkan menggunakan senjata api Anda dalam keadaan darurat." Petik 2. Luke segera mendapatkannya. Dukungan seorang wakil direktur LAPD jelas merupakan hal yang besar. Woodsburg hanya berjarak 100 km dari pusat kota Los Angeles, dan merupakan bagian dari Los Angeles yang lebih besar. Mereka seperti terhubung. Itu sebabnya Luke memiliki izin untuk menggunakan senjatanya. Meskipun dia seharusnya hanya menggunakannya dalam keadaan darurat, dia bebas menembak selama dia tidak menyebabkan masalah besar. Apa yang dianggap sebagai masalah utama? Misalnya, memukul orang yang tidak bersalah ketika dia membidik si pembunuh. Namun, Luke adalah satu-satunya yang tahu bahwa kemampuan tempurnya tidak terbatas pada senjata. Izin untuk menggunakan senjata lebih seperti pengakuan tidak langsung dari serif setempat bahwa dia bisa menangani kasus di sana. Selama dia tidak secara resmi menangkap siapapun, dia bebas menggunakan cara lain apapun yang diperlukan selama penyelidikan. Memikirkan itu, Luke terkekeh. Apakah ini liburan lagi? Elsa menatapnya dan mendengus. "Biarkan Selina memberitahu Anda detail kasusnya di jalan. Anda harus sangat berhati-hati." Tertegun sejenak, Luke berubah serius. "Tentu saja, bos. Saya akan berhati-hati." Elsa mengangguk puas. "Oke, sekarang pergi dari sini." Lukas mendengus. "Bisakah kamu menjadi sedikit lebih lembut? Contohnya seperti saya." Saat dia berbicara, dia meletakkan kantong kertas serta kotak tertutup di mejanya. Elsa kehilangan kata-kata. "Pergilah." Dia akhirnya menyerah pada ketidakberdayaan Luke setelah kecanggungan kemarin, ketika dia mengalihkan kesalahan padanya. Luke pergi sambil tersenyum. Selina bangkit dan mendekati Elsa. "Bos, ini adalah makanan besar yang membawanya lebih dari 1 jam untuk memasak tadi malam. Anda tidak bisa membiarkan pintunya terbuka saat Anda memakannya." Elsa mendengus dan berkata, "Mengerti. Ingatkan dia untuk berhati-hati. Sebenarnya, itu bukan masalah bahkan jika dia tidak bisa menemukan apapun. Tidak ada yang bisa memecahkan setiap kasus." Selin mengangguk sambil tersenyum. "Mengerti. Saya akan pergi, bos." Melihat mereka pergi, Elsa memasukkan makanan yang dikemas ke dalam laci khusus, sebelum dia pergi ke kantor Dustin.